kalau misalnya dari komentar netizen itu ada Hmm. ada saran dari dia, ya kita bisa ambil saran tersebut. Kayak Ya. contohnya, misalnya secara teknis, apa nih videonya gerak-gerak, gue pusing mau muntah aja gitu. Berarti kan meskipun ada misalnya ngatain mau muntah aja, tapi Hmm. ada keywordnya nih. Oh ternyata karena video gue terlalu banyak goyangnya, berarti next time-nya harus. Ya, menarik sih Bang apa yang lu sampaikan bahwasanya gue meng-highlight bahwasanya lu sebenarnya di YouTube ini lebih ke hobi yang dibayar gitu. Karena mindset Yes. lu tadi daripada kayak kita seorang karyawan yang ibaratnya bekerja di YouTube gitu dan Yes. itu kalau gue ngelihat dari apa yang lu sampaikan luar biasa. Kalau kalau tadi sebentar, ya Ya. pengen minum gak jadi deh. Kalau kalau Apa-apa Bang? misalnya kalau misalnya tadi gue juga denger Kajo bilang, jadi apakah, aduh jadi lupa nih, apakah YouTube for business atau apa ya? Hmm. Jadi lahan seni gitu. Kalau menurut gue, kenapa nggak dua-duanya gitu? Karena jujur gue pengen banget. Jadi dulu mimpi gue adalah, bisa nggak ya gue bikin stop motion tapi dibayar gitu. Jadi Oke. gue bisa bekerja nggak ya dari sini, dan ternyata bisa. Oke. Dan dan itulah kenapa kalau misalnya ada iklan yang atau ada brand yang mau kolaborasi sama gue pasti akan bikinnya tuh ini nggak cuma ngejual brandnya doang, tapi orang tetap bisa fun nonton konten gue gitu. Contohnya eh, contohnya kayaknya ada nih video yang terakhir tuh gue juga kolaborasi sama brand, dan Oke. dia mau misalnya promosiin produknya, tapi gimana caranya gue masuk ke dalam produk tersebut, gimana cara gue menyajikan dengan style gue sendiri, yaitu dengan stop motion. Jadi penonton, ya jadi gue bikinnya happy juga, penonton juga happy juga, dan brand juga happy juga, produknya dipromosiin. Jadi kayak win-win solution untuk semuanya gitu. Jadi kalau misalnya Benar-benar. emang dijadiin lahan bisnis ya nggak apa-apa, tapi jangan menyiksa diri kita sendiri sih, karena Ya, kita harus take care of diri sendiri gitu. benar-benar. Oke Bang, mungkin kita bisa lanjut nih. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya mungkin teman-teman audiens yang pada di rumah ini mungkin mereka ingin sekali gitu memulai dunia YouTube. Nah, tapi mereka bingung nih Bang, konten apa sih yang mau mereka sajikan? Nah, menurut lu bagaimana sih cara menggali value di diri seseorang gitu untuk memulai YouTube? Oke, tips dari gue adalah kita list Oke. apa yang kita suka, literally apapun yang kita suka. Misalnya kita suka K-pop, tulis nih K-pop. Kita suka masak, tulis. Terus misalnya lebih apa ya, masaknya tuh masak yang gimana, ditulis lagi. Lebih suka masak roti gitu. Atau misalnya suka fashion apa, terus suka liburan yang kayak gimana gitu, itu ditulis apa yang kita suka. Nah dari situ itu kita sebenarnya udah dapat ide dengan cara kita mengkombinasikan dari apa yang kita suka. Kayak contohnya misalnya ada yang suka K-pop sama ada yang jadi dia suka K-pop dan dia suka masak, berarti kalau digabungin dia bisa aja bikin bikin misalnya kue mukanya muka member BTS gitu. Jadi kayak dikombinasiin gitu apa yang dia suka sama sama skillnya. Jadi teman-teman pertama kalinya harus list apa yang teman-teman suka. Karena kalau misalnya kita ngerjain apa yang kita suka, pasti bikinnya Benar-benar. jadi enjoy banget, ke orang pasti kerasa gitu. Dan kalau misalnya dari gue sendiri, gue suka sesuatu yang colorful, gue juga suka stop motion, jadi gue bikin stop motion yang colorful gitu. Dan sebenarnya dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi tuh sebenarnya itu udah konten banget, udah banyak inspirasi konten. Kayak contohnya nih, mulai dari bangun tidur. Misalnya misal bangun tidur, kita pengen bikin sketsa komedi. Bikin aja misalnya tipe-tipe orang bangun tidur gitu. Terus kalau misalnya kita beauty vlogger, kita bikin no make up apa ya? Wake up Makeup challenge. enggak, jadi 25. kayak make up kayak bangun tidur tapi cakep gitu. Jadi Oke. tetap satu tema ya.
temanya adalah bangun tidur nih. Jadi ada ide sebut. Terus misalnya kita abis kita kelar mandi, terus kita bikin, misal kita suka fashion, kita ganti-ganti baju apa gitu. Jadi baju apa, bikin cara mix and match outfit of the day gitu. Oke. Terus misalnya, terus kita makan siang itu bisa dijadiin konten. Misalnya kalau misalnya suka masak-masak ya bikin tutorial masak dan segala macam. Jadi sebenarnya dari keseharian kita tuh bisa banget dibikin konten sih. Oke, menarik sih Bang apa yang lu bilang bahwasanya sebenarnya dari kita bangun tidur sampai ke tidur lagi itu adalah konten. Nah, tapi pada kenyataannya pada prakteknya seringkali orang sudah memulai konten. Nah, tapi konsisten yang harus penting gitu karena kan kita sudah memulai. Nah, tapi kita konsisten tadi yang susah gitu. Nah, menurut lu gimana sih Bang cara kita mengupload konsisten dalam eh, konten kita gitu Bang? Dari ini kali ya. Makanya kita kalau dari apa yang pernah gue alamin, gue juga bikin banyak konten dan gue sebenarnya nyari apa sebenarnya style gue, apa yang gue banget gitu. Sampai akhirnya nemu kayak gue bikin konten yang colorful. Dan kita udah di dunia yang udah banyak banget konten creator, apalagi di YouTube Benar udah banget. banyak banget yang kecemplung di Benar. YouTube, di TikTok juga udah banyak, di Instagram juga Benar. udah banyak. Jadi caranya untuk bisa survive adalah kita beda dari yang lainnya gitu. Jadi apa yang bikin beda sama kreator yang lain? Kayak contohnya, misalnya konten-konten Nancy Judge, kerasa banget ya horornya gitu. Jadi Benar. dari pembawaan dia yang bacanya yang kayak yang selamat pagi, yang gitu, tahu kan Nancy Judge gitu. Terus misalnya Chandra Leo yang secara sinematografinya style-nya dia banget, misalnya lighting-nya beda warna dan segala macem. Terus Skinny Indonesian yang kontennya nyinyir tapi dikemas secara komedi gitu, atau misalnya ada kritikan-kritikan apa yang dikemas secara komedi, itu kelihatan banget Skinny Indonesian-nya. Jadi tiap jadi tiap kreator tuh pasti ada keunikannya masing-masing dan itu perlu dieksplor dari kita sendiri sih. Jadi kita harus nyoba banyak sih, harus nyoba banyak sampai akhirnya nemu kayak gue lebih serak yang kayak gini deh gitu. Iya. Tapi Bang gini, kalau bahwasanya kan kita dalam menemukan konten, otomatis kan kita mendengar celotehan dari netizen gitu. Nah, itu terus gimana? Sedangkan netizen itu nggak ada habisnya gitu kan? Gitu. Kalau lu lihat sebenarnya batasannya sampai mana ya gitu Bang? Kalau dari gue, kalau misalnya dari komentar netizen itu ada saran dari dia, ya kita bisa ambil saran tersebut. Kayak Ya. contohnya, misalnya secara teknis, apa nih videonya gerak-gerak, gue pusing mau muntah aja gitu. Berarti kan meskipun ada misalnya ngatain mau muntah aja, tapi ada keywordnya nih. Oh ternyata karena video gue terlalu banyak goyangnya, berarti next time-nya harus pakai tripod gitu. Atau misalnya kontennya terlalu kalau dari segi kontennya nggak jelas atau nggak relate gitu, pasti kita bisa lihat dari konten tersebut. Cuman kalau misalnya komen yang ngata-ngatain doang gitu ya susah ya, itu nggak ada saran. Jadi yang harus Stop. kita lakukan adalah bersabar. Jangan bales, karena kalau misalnya bales ntar kalah. Nggak mau kan kalah sama haters gitu. Oke, luar biasa sekali apa yang Bang Olion sampaikan tadi dan pastinya bisa kita aplikasikan juga. Nah, seperti sekarang banyak di era pandemi gitu. Nah, sebenarnya gimana sih pandangan lu melihat pasar YouTube ini di era pandemi dan ke depannya? Gitu. Ada peluang-peluang apa atau bahkan ada sebuah tragedi-tragedi yang mengelamkan gitu untuk di dunia Wow. YouTube. Lu melihatnya gimana, Mbak, ke depannya pasar YouTube ini? Wah, yang pasti pandemi awalnya ya pasti kita semua shock ya, Benar. karena gila di rumah aja gitu, kayak bikin apa gitu. Tapi gue ngerasa justru ini adalah peluang untuk gimana ya? Peluang untuk kayak dipaksa untuk kreatif gitu. Jadi gimana caranya biar tetap
bikin konten yang fun, gimana caranya biar tetap bisa menghibur orang lain, bisa spread kindness melalui konten YouTube, tapi di rumah aja. Justru itu adalah inspirasi pertama berarti. Kayak contohnya karya terakhir yang gue ngerjain di rumah aja itu ada namanya Rumahan Awards. Jadi kita bikin awards tapi di rumah gitu. Jadi kolaborasinya sama kreator yang lain. Jadi mereka syuting di rumah aja. Mereka pembawa acaranya gitu, ceritanya kayak pemenang dari kategori ini gitu. Jadi itu bisa jadi apa ya? Jadi inspirasi untuk bikin karya yang beda dari yang sebelumnya gitu. Justru kalau misalnya kita kalau nggak dijebak sama hambatan, kita malah mungkin nggak berkembang kali ya. Justru kita sekarang justru kayak dipaksa untuk beradaptasi sama di rumah ajanya ini gitu. Dan kalau misalnya untuk tentang melihat pasar YouTube di pandemi sama di era mendatang, kalau menurut gue YouTube itu selalu jadi tempat yang fun untuk share sih, untuk berkarya, untuk storytelling, untuk dokumentasi apa gitu segala macam. Dan sosial media juga pasti lebih berkembang. Jadi itulah kenapa ilmu basic tentang content creator ini perlu banget teman-teman pelajari, meskipun jurusannya bukan jurusan DKV atau jurusan film, tapi kalau menurut gue sendiri ini penting banget untuk dipelajari untuk semua bidang, semua online shop atau seluruh bisnis dan segala macam, karena kita sekarang udah udah di online banget. Jadi kita harus tahu banget cara ngedit foto, harus tahu cara ngedit video, harus tahu cara bikin caption, jadi copywritingnya, terus basic videografi sama basic fotografi itu penting banget dipelajari di era sekarang, karena itu bakal berguna karena itu sedang berguna dan bakal berguna di masa depan juga sih. Karena kan pandemi ini lagi ngerubah orang untuk beradaptasi. Kalau ada apa-apa itu sekarang bisa online gitu, bisa dikerjain di rumah. Jadi kayaknya di masa depan kita udah siap sama apapun yang bersifat online gitu. Dan sebenarnya tadi kan gue bilang gue nggak apa-apa banget kalau misalnya trending dipenuhi, misalnya ada acara TV dan segala macam atau konten-konten artis. Tapi yang gue sedihkan adalah konten-konten prank yang masuk trending gitu. Jadi tapi prank juga banyak macam ya, maksudnya prank yang apa ya,